Ibu-ibu sehat? Senang nggak hari ini? Senang aja apa senang banget? Gratis ya, senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis haul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita al mukarram wal mahbub Bapak Kyai Haji Masudi MA selaku pimpinan Yayasan Albina. Kita doain Bu ya, biar panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa ngajak ibu-ibu keliling masjid. Yang penting apa? Gratis ya Bu ya. Ya, udah berapa kali Bu? 18. Nanti yang ke-20-nya ke Mekah. Pengen nggak? Banget. Bilang ya. Kalau enggak pas peraknya guru, pas perak 25 ya. Mahaul yang ke-25 kemana Bu? Mekah. Yang penting pada panjang umur, sehat walafiat ya. Di rumah punya duit? Punya? Udah berarti nggak usah gratis punya mah ya. Para ibu-ibu sekalian yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, Ibunda Hajah Solehah, alhamdulillah kencing. Kita doain Bu ya biar sehat panjang umur. Para ustazat, mohon maaf ya saya tidak sebutkan satu persatu. Para guru-guru baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kita doain Bu guru-guru Albina biar pada berkah dunia dan akhirat. Rekan saya Bapak Haji Hamidi ya, juga sahabat saya ini Bapak Haji Mustafa, baru ini ketemu lagi ya, udah lama. Maka tadi uplek Bu Kompobe ya. Pak Ustadz yang ngajar di Masjid At-Thahir ini, para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berada di rumah Allah yang sangat megah Bu. Ini gambaran kecil Bu yang belum pernah ke Mekah ya. Megah luar biasa Bu. Kita sebagai muslim bangga punya rumah Allah, punya masjid yang megah. Ya, beda sama di kampung kita.
Masjidnya pada kreot-kreot ya. Speakernya juga Pak. Pada lengkang-lengking Bu ya. Tapi alhamdulillah. Ibu sekalian, sebelum saya panjang lebar berbicara tentang haul, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita beristighfar bersama. Bu ya. Astagfirullah. Niknya Bu, bantu Bu. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna amalan makula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Minal khataya. Ibu sekalian, haul itu memperingati apa Bu? Memperingati apa Bu? Kematian. Ada yang pengen mati? Hah? Ada yang pengen mati? Kalau yang pengen mati saya doain Al-Fatihah. Ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Ibu-ibu dengerin ya. Siapa orang yang senang bertemu Allah, maka Allah pasti senang berjumpa dengannya. Pengen nggak Bu? Ketemu Allah pengen nggak? Senang nggak kalau ketemu Allah? Berarti mati dulu. Ya. Jadi ini Nabi ibu sekalian yang bilang, kalau ada orang yang senang bertemu Allah, pasti Allah senang ketemu kita. Tuh, makanya yang pengen senang ketemu Allah, tunjuk tangan. Kita doain Bu, kita doain ya. Biar cepat apa? Biar cepat ketemu ya. Tetapi kata Nabi, siapa orang yang tidak suka? Nah ini, siapa orang yang benci, tidak suka ketemu Allah, Allah juga nggak suka ketemu dengannya. Tuh, suka nggak ketemu Allah? Mama jawabnya agak semangat ya. Suka nggak? Nah, pengen nggak Allah suka sama kita? Syaratnya apa tadi? Mati dulu, Bu ya. Para ibu sekalian, haul ini memperingati kematian. Siapa saja, mau dia ustadz, mau dia ibu rumah tangga, mau dia pejabat, semuanya pasti apa? Pasti mati. Tinggal nunggu antrian doang. Hari ini kita masih duduk bareng, masih bisa menikmati snack, masih bisa menikmati buah-buahan. Ntar pulang belum tentu, Bu ya. Siapa tahu ibu duluan, saya belakangan. Maka saya mah mudaan Bu ya. Ya nggak apa-apa dah. Saya belakangan, ibu duluan. Mau? Ya.
Oleh karena itu ibu sekalian, ketika kita memperingati haul, satu, orang yang dihaulkan harus disebut kebaikan-kebaikannya. Ya Bu ya. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita yang mati, jangan sekali-kali ibu sebut kejelekannya. Walaupun kita tahu Bu, semua orang pasti punya kejelekan. Pasti nggak Bu? Ya. Jadi kalau ada saudara kita, ada tetangga kita yang sudah meninggal dunia, dan kita melihat walaupun dia ada kejelekannya, kata Nabi, jangan disebut-sebut. Kenapa Bu? Antum syuhada'u fil ard, gitu kata Nabi. Karena itu menjadi saksi kita di hadapan Allah. Hari ini Bu ya, hari ini kita menjadi saksi almarhum Engkong Haji Solihin beserta istri adalah orang baik. Siap Bu? Kita bersaksi almarhum min ahlil khair. Ya Bu ya, almarhum min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Kenapa ibu sekalian almarhum Engkong Solihin menjadi orang ahlil jannah? Pertama, beliau punya keturunan zuriyah yang soleh dan solehah. Betul kan solehah? Ibu ya, betul solehah. Ya, kalau nggak disebut solehah marah. Lah nama gue boleh dari bapak gue solehah gitu kata ibu ya. Jadi almarhum Engkong Solihin ini ibu sekalian sudah punya anak keturunan orang soleh. Kalau soleh anaknya, maka orang tuanya di alam kubur tinggal nunggu apa Bu? Aliran pahala. Senang nggak Bu? Mana bukti bahwa beliau ini tinggal nunggu aliran pahala? Sekolah sudah ada, madrasah sudah ada, majelis taklim setiap pekan dikirimi Fatihah, setiap pekan dikirimi tahlil, setiap pekan dikirimi Yasin, setiap tahun dihaulkan. Masya Allah. Di alam kubur almarhum sudah apa Bu? Jonjon. Kenal jonjon Bu? Yang kumisnya di tengah. Oh jonjon itu ya. Bukan jonjon, bukan. Kalau jonjon apa Bu? Jonjon apa Bu? Ternyata ibu masih kenal. Berarti ini orang-orang tempo dulu semua ya. Ya. Ada yang ibu nggak kenal jonjon. Kenal Bu jonjon? Kenal. Yang kumisnya di tengah ya. Jonjon namanya. Jadi almarhum ibu sekalian sudah tenang, sudah bahagia karena putra putrinya telah mengirimkan pahala yang luar biasa. Saya Bu ketika dibel sama Guru Masudi, Masya Allah, saya iri, pengen ya, ini udah 18 kali, berarti saya yang ke-18 ya. Insya Allah tahun depan kita ketemu Bu ya, panjang umur ya. Syukur-syukur doa kita awal di mana Bu? Di depan Masjidil Haram ya. Enak kali ya, di depan Masjidil Haram Guru Masudi lagi nyanyi ke sono ya, kita kan ditewak orang Pakistan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bu, gampang Bu, kan tahun depan masih panjang ya. Yang penting kan punya duit, panjang umur Bu ya. Ini namanya sedekah jariyah Bu ya. Dan insya Allah ibu sekalian, almarhum, almarhumah, almarhumin yang hari ini dihaulkan ibu sekalian termasuk orang yang husnul khotimah. Tinggal kita Bu yang masih hidup ya. Kira-kira husnul khotimah apa sul khotimah Bu? Hah? Pengennya mak husnul khotimah. Nih Bu, syarat orang mati husnul khotimah, ciri-cirinya satu, lakukan ibadah yang pahalanya spektakuler, yang pahalanya banyak Bu. Lakukan tuh ya.
Kalau ibu belum melakukan ibadah yang pahalanya berlipat, jauh tuh sama husnul khotimah. Ya. Apa Bu pekerjaan yang pahalanya berlipat-berlipat? Yang perintahnya langsung dari Allah. Coba ibu sekalian sebutin. Apa? Sholat. Betul, ya. Sholat ini perintahnya dari Allah langsung. Nabi Muhammad diundang, dimi'rajkan di Sidratul Muntaha. Allah kasih tugas untuk melakukan sholat. Dan sholat ini pahalanya spektakuler. Bu, masih punya utang sholat? Mau jawabnya diem aja ya. Masih banyak apa dikit? Bayar cepat buru-buru. Ya, sebelum Israel jemput. Ya. Karena salat ini perintah Allah, ibu sekalian. Kalau perintah Allah apa, Bu? Perintah Allah itu yang langsung pahalanya besar. Kalau pahalanya besar, maka dia akan cepat dikabul segala doa kita. Makanya kan ibu kalau pengen doanya cepat dikabul, suruh apa? Suruh sholat. Karena dia perintah Allah yang sangat besar. Makanya kalau ibadah, Bu ya, pilih-pilih mana yang pahalanya besar. Nah, termasuk ibu, ya, yang pahalanya besar, yang tadi ayatnya sudah sampaikan guru kita. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini. Nah, coba ibu perhatikan ayatnya. Ayat ini pertama nyuruh kita ibadah kepada Allah. Wa'budullah, nyuruh ibadah kepada Allah. Ayat ini yang kedua, wala tusyrik, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Karena kalau kita, Bu, melakukan kemusyrikan, semua ibadah kita, semua amal soleh kita nonsen, nggak ada nilainya. Ibu rajin sholat, ya, rajin berpuasa, rajin hadir majelis taklim, umroh berulang kali, ya, pernah haji. Tapi kalau Allah disekutukan, semua ibadah itu tidak ada pahalanya. Makanya Allah pesan, sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan. Kemudian yang ketiga, wabil walidaini ihsan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Artinya apa, Bu? Berbakti sama orang tua, jangan menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah. Perintahnya, Bu, sejajar, berderekan. Makanya berbakti sama orang tua itu perintah Allah yang sangat pahalanya besar. Besar, ibu sekalian ya. Bu, ada sahabat pergi berjihad. Kemudian dia pamit sama emaknya. Berangkat pergi jihad sama Rasul. Sampai depan Rasul, ya Rasulullah, saya ini ninggalin ibu saya. Ya, tapi ketika saya berangkat jihad, ibu saya menangis. Karena kurang apa? Kurang begitu rela, Bu ya. Anaknya pergi apa? Jihad. Apa kata Nabi, ibu sekalian? Irji, pulang kamu, balik lagi temui ibu kamu. Pahala berbakti sama orang tua lebih besar daripada pahala jihad. Tuh, Bu. Makanya ibu sekalian ya, yang masih punya orang tua, ya, ziarah ke Wali Songo nyampe. Ya, ziarah kemana lagi, Bu? Oh, ke Guci, ke apa tuh? Tegal sampai. Ya. Kuburan bapaknya, emaknya depan rumah, dia liatin mulu. Ya, kata bapak emaknya, gua sengkat kaki lu, gua sengkat lu. Ya. Hah? Marah mamanya. Nah,
Makanya kata Imam Nawawi apa? Kalau ada anak yang sampai membuat emaknya menangis, Bu ya, ada anak yang membuat emaknya nangis, itu sudah anak durhaka. Anak durhaka. Maka kata Nabi, bikin orang tua kamu, bikin ibu kamu, dia bisa tersenyum, dia bisa bahagia, sama seperti kamu bisa bikin dia menangis. Tuh Bu. Maka di orang tua itu Bu, kenapa dia itu perintah Allah? Karena perintah Allah sangat penting, karena perintah Allah pahalanya besar dan cepat dikabul doa kita. Nih Bu, nyambung Bu nih Bu. Jadi ibu kalau pengen minta doa yang cepat doanya dikabul kemana Bu? Nah, makanya ayat ini selaras. Jadi nggak usah ibu sekalian jauh-jauh ziarah ke makam siapa, orang yang doanya mustajab, orang yang doanya manjur, makbul, itu ada di orang tua. Ya, makanya nggak pantas Bu kalau ada anak sampai marah bertahun-tahun sama emaknya. Ada di sini. Ada. Yang ada saya ajak umroh. Unjuk tangan, ayo. Ya. Ya, semuanya nunduk. Durhaka semua berarti ini ya. Ya. Jadi tidak dibenarkan ibu sekalian kalau ada anak sama orang tua sampai marah. Apalagi kadang-kadang ada anak yang sama orang tua pelitnya bol kuning buntut gasir. Paham Bu? Nah, yang orang yang ini punya perumahan dan paham nggak bol buntut gasir? Ya, saking pelitnya apa dijulukin apa? Bol kuning buntut gasir. Ini ada emaknya datang, anak-anaknya udah bagus ya, udah banyak, udah kaya. Emaknya datang, no, gua kagak punya beras pisan. Sini Pak, gue nyelang duit 100.000, gitu ya. Tuh kata emaknya tuh. Kata anaknya, ngasih nggak? Ninya, saya kasihnya Ninya. Nyak, saya kasih ya. Tapi minjemnya. Nah, begitu. Itu kan anak bol kuning butuh apa tuh? Gasir. Kalau ada itu anak ngasih orang tua apa, ada istilah apa tuh? Minjem. Emang lu dulu netek sama nyalu minjem itu RTT? Bu, minjem nggak? Ibu saya tanya nih, kalau lagi netain anak, ya enakan bikin susu formula nyeduh pakai botol, apa enakan ngangsrongin? Ngangsrongin. Pak Mustafa udah hafal itu kalau diangsrongin ya. Ternyata yang nete bukan anaknya, siapa? Siapa ya, pada pengen lain rambutnya loh, udah bau uban ya. Masya Allah. Yang belum kawin belum paham Bu ya. Ya. Matanya merem. Ini diangsrongin. Kagak ngeliat lagi palanya, pala siapa? Pala anak apa pala bapak ya? Masya Allah Ibu, Bu. Ya. Hah? Kata Pak Haji Mustafa, pengalaman, gitu katanya. Ini ibu sekalian ya. Jadi orang tua itu nggak pernah berhitung Bu. Ya. Makanya kata Allah, wabil walidaini ihsana. Orang yang bisa berbakti sama orang tua sejajar dengan dia beribadah kepada Allah. Makanya dalam tafsirnya Bu ya, dalam tafsirnya ihsan itu artinya apa Bu? Yang pertama baik. Berbakti sama orang tua, pekerjaan baik. Hari ini tanda bakti anak cucunya engkau ngaji solihun. Hari ini baik nggak Bu? Baik nggak Bu? Baik. Yang kurang baik mah pulang kagak amplopnya doang. Setuju nggak Bu? Mau nggak pulang diamplopin Bu? Coba yang mau pulang diamplop nunjuk tangan. Ibu pulang diamplopin mau nggak? Tunjuk tangan yang mau. Saya mau hitung maksudnya. Ya. Amplopnya doang, ya amplopnya doang.
Jadi ibu sekalian, berbakti sama orang tua pekerjaan baik. Nggak ada yang nggak baik. Walaupun orang tua kita tidak seagama dengan kita, Bu. Umpamanya ya, orang tua kita non muslim. Allah masih nyuruh wabil walidaini ihsana. Jadi kata ihsana di sini, Bu, mau dia muslim, mau dia tidak muslim, wajib berbakti kepadanya. Ya, umpamanya ada orang yang ibunya tidak beragama muslim, tidak seakidah. Ya, wajib kita, Bu, berbuat baik. Emang lu melojor dari perut siapa? Begitu katanya, Bu, ya. Kan dari situ, Bu, ya. Jadi ihsana itu artinya baik. Yang kedua, Bu, ihsana itu artinya berpahala. Jadi kalau ibu berbakti sama orang tuanya, sudah pasti pahala. Hari ini Guru Masudi, Ibu Hajah Saleha, dan semua anak-anaknya ngerjain yang ada pahalanya. Nggak ada pahalanya, Bu. Apalagi kita jauh, Bu. Jauh dari Jumalang. Ibu tahu Jumalang ke sini berapa langkah? Nah, tadi kagak ngitungin. 1, 2, 3 gitu, Bu. Yang tahu saya hadiah umroh. Orang kagak tahu ya mah hadiahnya umroh, Bu, ya. Apa kata Nabi, Bu sekalian? Semakin jauh kita datang ke rumah Allah, 1 langkah pahalanya 10 kali lipat. Semakin jauh maka semakin besar pahalanya. Maka tidak heran ibu sekalian ya, keluarganya engkau ngaji solihun, solihin ya. Ini tandanya ya. Belum ngopi Bu, ya. Ya. Belum ngopi, Bu. Ya, tapi alhamdulillah, Bu, ya. Tandanya apa, Bu? Jadi Pak Haji solihin, karena salah lagi ya. Ya. Pak Haji solihin ini, Bu, kenapa haulnya dari masjid ke masjid? Karena 1 langkah, Bu, dari kampung kita menuju rumah Allah dihitung 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ini dalilnya. Kenapa orang berbakti disebut ihsan? Karena dia pasti berpahala. Jadi ibu-ibu nih ya, yang di rumah punya emak, punya bapak, udah pada tua ya, udah pada mangkrak di kasur baik, Bu, ya. Jangan disia-siakan. Kenapa, Bu? Itu pintu surga. Kata Nabi apa? Rogima anfu. Celaka kalau ada orang di rumahnya, ada orang tua yang sudah sepuh menyebabkan anaknya tidak masuk surga. Ya, jadi ibu kalau pengen masuk surga, tuh kuncinya di mana tuh? Di orang tua. Itu makna ihsan yang kedua. Makna ihsan yang ketiga, Bu, ihsan itu artinya apa, Bu? Cepat dikabulnya doa kita. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita pengen cepat dikabul doa kita, disuruh apa, Bu? Suruh berbakti sama kedua orang tua kita. Bu, udah berapa menit? Semangat, masih semangat. Kita baca tasbih. Subhanallah. Ayo, Bu, nantuin. La ilaha wala haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
Satu lagi Bu, biar ganjil ya. Subhanallah walhamdulillah wala Ibu-ibu sekalian, tasbih itu pekerjaan yang paling Allah suka. Ya. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu. Nah, tugas kita Bu, kerjakan pekerjaan yang Allah suka. Kalau kita ngerjain yang Allah suka, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Ada 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Kalau kata Ustaz Arifin Ilham, subhanallah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tukar Bu. Bisa ketukar begitu tuh. Aku bisa ketukar. Yang pertama itu syair yang dipopulerkan oleh UJ. Ya, yang kedua oleh Arifin Ilham. Ya, ujungnya depannya Arifin Ilham. Pokoknya UJ. Subhanallah walhamdulillah illallah huwallahu akbar. Masya Allah, hadiahnya umrah Bu, mau ya nyetor sertifikat tanah ntar insya Allah. Nih Bu, kenapa sampai ada 2 versi Bu ya? Yang pertama Bu, itu yang dipopulerkan oleh Ustaz Arifin Ilham, landasannya hadis tadi. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Yang kedua yang dipopulerkan oleh UJ, karena apa Bu? Ketika Nabi Adam alaihissalam haji, ya, beliau tawaf, kemudian malaikat bilang gini, Adam, hajimu mabrur. Kata malaikat, tawaf itu udah kerjaan kami sejak 2000 tahun yang lalu. Kata Nabi Adam kepada malaikat, apa yang kau baca malaikat ketika engkau tawaf? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tuh ada 4 tuh. Kata Nabi Adam, tambahin la haula wala quwata illa billah doang. Ya, sampai situ. Illa billah. Itu tambahan dari Nabi Adam. Ketika Nabi Ibrahim haji, malaikat juga mengutarakan yang sama. Kata malaikat, dulu kami tawaf baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak kamu Adam suruh nambahin la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim, tambahin al aliyil azim. Maka sempurna yang ibu bapak baca tadi. Dan itu yang kita baca ketika kita sholat tasbih. Bu ya, sholat tasbih berapa rakaat Bu? Berapa? Halo? Berapa? Oh, takut-takutan jawabnya ya. Sholat tasbih berapa rakaat? 4.
4 ya. Kalau siang 22, kalau siang 4, kalau malam 22. Yang dibaca apa? Tasbih yang tadi. Berapa kali tasbih yang ibu baca? Berapa? 304 rakaat. Ada yang belum pernah sholat tasbih di sini? Ada? Kalau belum ada, kita sholatin sama-sama. Ya, nanti insya Allah sama Ustazah Neneng ya. Di majlis talim gak apa-apa, sekali-kali ajak sholat sunat tasbih. Oke. Berapa menit teman teman? 35. Ini guru berapa menit guru ini? Ya. Cukup kifayah. Cukup Bu. Bersatu poin tadi tuh ya. Oh, berarti besok manggil lagi, lain lagi tuh ya. Oi. 5 menit lagi azan. 6 menit. Masya Allah Bu, 10 menit lagi Bu. Oke Bu ya. Mari ibu sekalian kita baca suratul Fatihah khusus buat Bapak Haji Solihin bin Bapak Haji Jidi. Ya, dan Ibu Hajah Masnah binti Bapak Haji Pici. Kalau ini Peci. Oh gitu, ini Pici ya. Kita bacakan Fatihah ibu sekalian. Semoga almarhum dan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah biar ibu bapak cepat dipanggil Allah ke tanah suci. Ibu, Masya Allah, orang belum selesai ya. Romana kalau mati udah ogah banget ya, nggak mau pisah kalau mati. Niatin ibu Fatihah ini, ya Allah, hari ini saya berada di rumahmu, undang saya berada di depan Baitullah. Ya, ntar pulang buka di bawah kasur. Lihat dompet apa duit apa bangsat? Bangsatnya jangan ke sono ya. Ya. Oke, niatin ya. Fatihah ini, Allah, hari ini saya berada di rumahmu, undang saya ya Allah supaya ada di depan Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan biar cepat dapat undangan Allah Bu ya. Terima kasih ibu sekalian, mohon maaf. Insyaallah kita panjang umur ketemu lagi Bu. Kita mau pulang apa mau jalan-jalan Ibu? Emang belum bisa jalan? Ya. Mau pulang mau jalan-jalan? Kalau saya mau pulang, makanya saya mau pantun dulu sebelum pulang. Bilang cakep ya. Cakep gitu Bu. Ya. Anak pitik dimakan tikus. Guru Masudi ambil plastik dibungkus. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.